Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, belakangan ini saya kembali mengangkat amalan bid'ah tahlilan, sobat-sobat, karena ada salah satu ustadz kaum sebelah yang ngaco, yang membolehkan tahlilan dengan dalil-dalil asal comot, dengan analogi yang ngawur. Akhirnya saya angkat kembali dan saya respon ustadz tersebut. Dan tentu saja para komentator yang selalu rajin dan getol merespon setiap video yang saya upload, yang menjawab. Sudah bisa dibayangkan, sudah bisa ditebak, mereka akan menentang saya habis-habisan. Dan terbukti. Tetapi yang saya menjadi aneh, sanggahan mereka, bantahan mereka dengan mengemukakan ibadah ghairo mahdoh. Apakah mereka ingin mengatakan, sobat-sobat, bahwa tahlilan itu ibadah ghairo mahdoh? Apakah mereka ingin mengatakan seperti itu? Karena komentarnya selalu difokuskan pada ibadah ghairo mahdoh. Agak sulit saya menyebutnya, lidah saya, sobat-sobat, karena tidak terbiasa. Dan mereka mengatakan saya tidak paham dengan ibadah ghairo mahdoh. Sobat-sobat, ibadah itu memang kan terbagi dua. Ada ibadah mahdoh dan ghairo mahdoh. Mahdoh ini ibadah yang wajib. Ketentuannya harus berdasarkan dalil dan sunnah Rasulullah. Sholat, ada perintahnya di Al-Quran. Dan Nabi mencontohkan bagaimana sholat, bagaimana gerakan sholat dan bacaan sholat. Jadi ibadah mahdoh tidak boleh menyelisihi yang disunahkan oleh Nabi. Ini sering mereka memframing, sobat-sobat. Mereka memframing perkataan sunnah. Mereka bilang tidak ada contohnya, atau tidak ada di zaman Nabi. Padahal yang dimaksud sunnah itu adalah meliputi perbuatan, perkataan, persetujuan Rasulullah dan diamnya Rasulullah. Mereka sering memframing. Dan Ustadz Abi Maulana ingin memperluas sunnah itu, kan? Benar, dia memperluas sunnah itu. Sunnah itu bukan hanya perbuatan, tetapi juga omongan. Tetapi ketika dia ingin memberikan omongan Nabi, sabda Nabi yang berhubungan dengan amalan bid'ah tahlilan, dia mentok. Dia tidak bisa mengemukakan amalan tahlilan yang ada diomongkan oleh Nabi. Kembali ke ibadah tadi. Kemudian selain ibadah mahdoh, ibadah yang wajib, ada ghairo mahdoh. Ini pada asalnya bukan ibadah. Ini hanya adat kebiasaan. Ini berhubungan dengan masalah dunia. Bukan masalah ibadah.
seperti makan, minum, tidur, ya, belajar. Nah, itu semua hal yang mubah dan bisa bernilai ibadah kalau ya mengikuti sunnah Nabi. Bagaimana sunnah Nabinya? Ketika makan baca bismillah. Sesudah makan ya mengucap alhamdulillah. Begitu juga yang lain, begitu juga tidur kita. Nah, jadi ibadah ghairu mahdoh itu asalnya bukan ibadah, adat kebiasaan, ya, masalah dunia. Tetapi dia akan menjadi bernilai ibadah kalau ya mengikuti sunnah Nabi. Bagaimana Nabi makan? Nah, membaca bismillah. Nah, maka makan kita akan bernilai ibadah. Tetapi kalau makan kita tidak baca bismillah, ya tidak bernilai apa-apa. Dan juga tidak dosa. Nah, jadi yang tidak paham, ya mereka kan sepertinya menganggap saya tidak paham dengan ibadah ghairu mahdoh. Harus pelan-pelan saya nyebutnya, sobat-sobat. Ya. Nah, terbukti dari komen Jabir Mubarok. Jabir Mubarok ini siapa yang komen nih? Ya. Nah, lalu apakah mereka ingin mengatakan tahlilan itu masuk ibadah ghairu mahdoh? Karena mereka mengatakan ya, ibadah ghairu mahdoh itu tidak perlu ada contoh dari Nabi. Ya. Padahal kan tadi jelas, ya. Kalau kita makan, ya makan itu ya itu kan adat kebiasaan. Akan tetapi dia menjadi ibadah ketika kita baca bismillah. Nah, jadi ibadah ghairu mahdoh itu awalnya adalah masalah dunia, masalah yang mubah. Nah, kalau mereka ingin mengatakan bahwa tahlilan itu ibadah ghairu mahdoh, ya, ibadah yang asalnya mubah, masalah dunia, yang mana masalah dunianya? Itu kan dibuat ritual. Bahkan berkeyakinan itu berpahala. Berkeyakinan itu bisa menolong mayit, bisa menolong orang yang sudah meninggal. Nah, yang namanya pahala dan masalah yang gaib, ini kan masalah yang gaib. Ya. Menolong orang yang meninggal dengan bacaan-bacaan ketika melakukan tahlilan, bahkan ada kirim Al-Fatihah. Ya. Dari mana informasi bacaan itu sampai? Yang namanya ritual itu kan bukan urusan dunia, itu urusan ibadah. Ya. Jadi kan tambah kacau kalau mereka menempatkan amalan bid'ah tahlilan adalah ibadah ghairu mahdoh. Bagaimana sobat-sobat menilai? Ya, yang tidak paham yang dimaksud ibadah ghairu mahdoh itu siapa? Ya, itulah sobat-sobat. Berbagai cara kan mereka lakukan, ya, untuk melegalkan amalan bid'ah mereka. Ya, salah satunya ini menarik ya amalan tersebut menjadi ghairu mahdoh. Padahal ya yang namanya ghairu mahdoh pada asalnya mubah, yang berhubungan dengan masalah dunia. Ya. Yang berhubungan dengan kebutuhan kita sebagai manusia.
makan, minum, tidur, menuntut ilmu, ya, dan sebagainya. Nah, lalu tahlilan itu ya di mana ghairu mahdohnya? Nah, saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.